berlebihan. Atau katakanlah 1 tahun mulai nih, wah sangat cocok nih, langsung bangun ruangan besar, rumah besar dengan uang yang berbunga lagi, berbahaya kawan-kawan. Karena mimpi terlalu besar tadi, sedangkan kawan-kawan belum paham. Beternak burung puyuh ini, saya berani katakan 2 tahun berjalan. Halo sobat peternak puyuh Jambi, kembali lagi bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah. Baik kawan-kawan, salam sehat dan salam sukses selalu dari Provinsi Jambi untuk kawan-kawan sekalian yang selalu setia di channel Rumah Puyuh Berkah. Yang belum memulai beternak burung puyuh, ayo segera mulai kawan-kawan. Jangan sampai terlambat, jangan sampai terkena biaya peluang, yaitu penyesalan karena terlambat memulai. Yang sudah memulai, yang saat ini populasinya masih sedikit, tetap semangat. Secara bertahap, tambah terus populasinya. Nikmati prosesnya. Kurang lebih 2 tahun perjalanan memelihara puyuh ini. Nah, nanti akan kelihatan arahnya kemana, mau dikembangkan atau tidak. Baik kawan, di video kita kali ini saya akan membahas tentang cara bertahan menjadi peternak puyuh. Nah, gitu. Kan gini, banyak peternak yang mulai tidak sampai 1 tahun atau katakanlah 1 tahun, 1 periode akhir berhenti ternak sehingga menjadi peternak musiman. Nah, ini beberapa alasannya sudah pernah saya sampaikan, tapi saya sampaikan saja lagi di sini. Salah satunya alasan kenapa peternak menjadi peternak puyuh musiman ini karena pertama itu terlalu buru-buru. Mulai dengan modal yang cukup besar, dengan populasi yang besar, tanpa memahami proses, tanpa memahami sistem pemasaran dan lain sebagainya. Kebanyakan ini sih permasalahannya kawan-kawan. Mulai dengan modal besar berbahaya, apalagi dengan modal pinjaman yang ada hitungan bunganya, akan lebih berisiko. Gitu kawan-kawan. Jadi bagaimana nih caranya bertahan? Seperti Bang Fauzan nih contohnya nih, saya sudah memasuki tahun ke-6 nih beternak burung puyuh. Apa rahasianya? Apa tipsnya supaya yang baru mau memulai ini, yang baru dalam populasi kecil ini bisa bertahan juga nih. Nah, oke kawan-kawan, kita bagikan beberapa tips berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, niatkan di awal beternak murni untuk belajar. Mulailah dengan modal seadanya. Nah, itu dulu kawan-kawan. Ini syarat pertamanya. Memulai dengan populasi kecil, itu tujuannya mengenali ternak puyuhnya ini tadi. Burung puyuhnya seperti apa, proses bertelurnya seperti apa, kenali dulu. Kemudian, sudah tahu itu, tambah populasinya. Dari awalnya 50 ekor, saya pelihara pertama kali 50 ekor, menjadi 100 ekor. Mulai nih, bingung nih pemasaran nih. Wih, tiap hari ini keluar telur. Jual kemana? Titip di warung udah penuh nih. Kan kami tinggal di kampung yang cukup kecil. Warungnya juga kecil. Dan terbatas pembelinya. Mulai nih, tambah lagi populasi jadi 200 ekor. Sudah beranikan bawa ke pedagang pasar. Nah, gitu kawan-kawan. Setelah itu, mulai nih. Wah, cocok nih. Nah, kelihatan cocok kawan-kawan. Kelihatan cocok di 1 tahun pertama itu. Mulai. Kita mimpinya dikembangkan. Nah, mimpinya diperbesar. Tahap pertamanya setelah mulai dengan pembelajaran, kemudian mengetahui pemasaran. Selanjutnya, mimpi targetkan pendapatan cukup untuk makan atau katakanlah upah minimum regional UMR. Nah, itu dikatakan cukup makan dulu untuk keluarga kecil. Jadi, kalau saya kemarin itu startnya setelah tahu ini cocok akan dikembangkan, saya mimpikan itu punya 2000 ekor kawan-kawan. Punya 2000 ekor itu hitung-hitungannya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecil. Nah, gitu. Itu pun masih dengan tempat seadanya kawan-kawan. Saya masih memelihara itu di atas loteng. Nah, saya harapkan teman-teman juga seperti itu. Mulai saja sedikit, manfaatkan lingkungan sekitar rumah dulu. Tambah lagi. Nah, ketika 2000 puyuh itu sudah penuh nih, loteng saya sudah tidak ideal lagi untuk beternak puyuh. Oke, dan pendapatan ya masih dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan saya pun saat itu masih berstatus sebagai ojek online kawan-kawan. Nah, mimpinya diperbesar lagi. Nah, diperbesar lagi nih. Mulai bangun nih rumahan puyuh nih.
Kapasitasnya ini kurang lebih 4.000 ekor. Ukuran 6x8 itu jika dipaksakan bisa untuk 4.000 ekor burung puyuh, kawan-kawan. Nah, jadi levelnya dinaikkan pelan-pelan nih. Dinaikkan pelan-pelan sehingga kalau sudah 4.000 ekor berpikirnya seperti ini, kawan-kawan. Ini sudah bisa dikembangkan ke tahap yang lebih besar karena 2.000 ekor untuk kebutuhan hidup, 2.000 ekor untuk menambah lagi populasi dan memperbesar lagi kandang ini. Nah, itu hitung-hitungannya, kawan-kawan. Setelah ini terbangun, populasi sudah 3.000 ekor lebih, mimpinya naik lagi, kawan-kawan. Targetnya 10.000 ekor burung puyuh. Nah, gitu. Bertahap seperti itu untuk mengenali pasar. Nah, itu dulu yang jelas, mengenali pasar. Kemudian mengumpulkan modal. Itu tujuannya. Kemudian juga dengan sistem mimpi yang besar seperti itu, tekad kita naik terus, ya kawan. Semangat kita naik terus. Coba seperti ini nih. Saya pernah menyaksikan video motivasi. Nah, ada kata-kata seperti ini, mungkin bisa memacu semangat kawan-kawan juga nih. Yang berbahaya itu bukanlah mimpi kita yang tinggi. Nah, tetapi yang berbahaya itu mimpi kita terlalu rendah. Nah, ini sudah umum. Ada tambahannya, kawan-kawan. Mimpi kita terlalu tinggi dan tidak tercapai itu lebih baik daripada mimpi kita rendah tetapi tercapai. Nah, ini berbahaya. Itu berbahaya. Maksudnya seperti apa? Nah, ini kita jelaskan, kawan-kawan. Semoga memotivasi nih. Contoh seperti ini. Kita mengikuti ujian soal 100. Jadi, dikatakan lulus apabila mendapatkan nilai 70. Orang yang mimpinya tinggi, dia targetkan saya harus nilai 100. Nah, sedangkan orang yang mimpinya rendah, ya sudah, target saya nilainya 75 saja. Yang penting lulus. Nah, itu bahasanya kan. Pada saat ujian, mereka bekerjalah. Nah, yang mimpinya besar ini tekadnya kuat, belajar dengan semaksimal mungkin. Yang asal lulus tadi belajarnya ya sekedarnya saja. Kan seperti itu nih, karena mimpinya ya standar saja. Dan pada akhirnya pengumuman kelulusan, yang mimpinya rendah tadi, mimpinya standar tadi, berhasil dapat nilai 75. Nah, ini yang dikatakan tadi, yang berbahaya, kawan-kawan. Mimpinya rendah, standar, tetapi tercapai. Ketika saat itu tiba, kepuasan sudah muncul. Alhamdulillah sudah lulus nih. Sudah nggak ada masalah. Jadi, proses kedepannya seperti itu terus. Itu menjadi mindset yang lama-kelamaan melekat kepada dirinya. Tetapi, yang satu lagi nih, yang mimpinya 100, dapat nilai 100. Tetapi, ketika ujian hanya mendapat nilai 95. Nah, kan tidak tercapai ini mimpinya nih. Mimpinya sangat tinggi tapi tidak tercapai. Apakah ini bahaya? Ini justru lebih baik, kawan. Nah, karena akan ada tekad berikutnya untuk belajar lebih tinggi lagi. Aku harus dapat 100. Jadi, setelah ujian itu, dia akan belajar lagi, kawan. Apa sih kesalahan daripada yang dia tempuh sebelumnya? Kan seperti itu. Berbeda nih dengan orang yang pertama tadi. Karena sudah merasakan nilainya cukup, dia mungkin tidak akan buka buku lagi. Kan seperti itu. Nah, seperti inilah juga dalam beternak burung puyuh, kawan. Jika ingin bertahan, mimpinya perlahan dinaikkan levelnya. Memang, kalau sekaligus kita baru saja memulai, baru 1 bulan mulai nih, wah cocok, aku targetkan 3.000 ekor. Ini terlalu berlebihan. Atau katakanlah 1 tahun mulai nih, wah sangat cocok nih, langsung bangun ruangan besar, rumah besar, dengan uang yang berbunga lagi, berbahaya, kawan-kawan. Karena mimpi terlalu besar tadi, sedangkan kawan-kawan belum paham. Beternak burung puyuh ini, saya berani katakan 2 tahun berjalan. Nikmati dulu 2 tahun berjalan, baru tahu arah ke depannya. Seperti itu, kawan-kawan. Kalau baru hitungan bulan, apalagi baru 1 tahun, jangan dululah. Nikmati saja dulu prosesnya, bersabar, nikmati prosesnya. Kapan mimpi ini mulai dinaikkan? Ya itu tadi. Cocok pengenalan terhadap ternak, naikkan sedikit untuk pengenalan pasar. Ketika pengenalan pasar sudah cukup, naikkan dulu ke tahap cukup makan. Ketika cukup makan sudah terpenuhi, baru naikkan. Nah, ini skala bisnis. Di-up-kan. Dikategorikan bisnis, saya berani bilang itu di angka 8.000 sampai 10.000 ekor puyuh. Itu untuk di wilayah Jambi, kawan-kawan. Itu sudah skala bisnis, sudah bisa punya karyawan. Dan sudah cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan itu sudah terbilang lebih. Nah, gitu, kawan.
Jadi, kesimpulan daripada video kita kali ini, jika ingin bertahan menjadi peternak puyuh, ya mimpinya di up pelan-pelan. Mulainya dari terendah dulu, jangan langsung mulai boom langsung tinggi. Nah, ini jatuhnya ini bahaya. Mulai saja dengan level terendah dulu, nikmati prosesnya 1 tahun pertama, 2 tahun pertama. Selesai 2 tahun pertama, ini ujian pengenalan. Setelah itu masuk ke 3 tahun kedua, ini sudah mulai lihat proses pengembangan. Mudah-mudahan sukses nih, mudah-mudahan bermanfaat nih pengalaman yang saya bagikan di sini. Jadi untuk bertahan menjadi peternak burung puyuh, caranya gampang. Jaga tekad tetap kuat dengan mimpinya yang terus perlahan dinaikkan. Nah, semoga kawan-kawan bisa mencapai di level tertingginya nanti kawan-kawan. Kalau saat ini saya pribadi menargetkan di 10.000 ekor untuk saya pribadi. Silakan ya kawan-kawan sekalian, pasang targetnya stepnya berapa dulu. Jangan buru-buru ya, nikmati saja prosesnya. Semoga bermanfaat. Nah, baik kawan-kawan, terima kasih banyak sudah menyaksikan video kita kali ini. Salam sehat, salam sukses selalu dari Provinsi Jambi. Ayo beternak puyuh itu asik.